keburu malam. Oke, jadi soal PK itu ada berapa ya? Ada 15 soal ya. Iya. Oke, kita bahas nomor 1 dulu. Yang pertama itu ada sebuah barisan di sini X 10, 7, 17, 14, 29, 26, 46, terus ini koma seharusnya koma Y. Nah, disuruh nyari X sama Y. Sebelumnya kalau soal tipe-tipe kayak gini tuh kita nggak bisa langsung nemu ya. Kita harus coba-coba kayak nyoba di apa disambung-sambungin baris pertama sama baris ketiga, baris pertama sama baris keempat dan sebagainya, kayak dihubung-hubungin gitu. Nanti biasanya itu ada polanya. Jadi misal kalian nemu soal-soal kayak gini itu kalian langsung coba-coba aja. Misal dihubungin gitu. Ini sama ini hubungannya apa? Tambah berapa, kurang berapa, kali berapa gitu. Oke, sekarang kita tulis. Di sini X, terus 10, 7, 17, 14, 29, 26, 46, Y. Oke. Sekarang kita coba-coba. Biasanya itu aku ngehubungin baris yang genap sama genap. Kayak baris kedua sama baris keempat dihubungin. Sama baris keenam, baris ke-8 gitu. Terus baris pertama sama baris kedua, baris ketiga gitu. Coba gitu aja. Ini sama ini berarti. Ini sama ini. Ini tambah 7 kan. Ini tambah tambah 12. Terus ini ke ini tambah 27. Oke, terus kita, nah setelah kita hubungin ini, di sini kan nggak ada hubungannya sama X, Y kan? Karena X, Y itu di barisan ganjil, ya kan? Terus kita coba yang ganjil ya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Oke. Di sini plus 7. Ini plus 12. Nah, di sini tuh plus berapa? Tandanya. Di sini plus berapa tandanya? Oh, ini bisa dihubungin sama baris yang genap tadi. Oke, tak terus di sini. 10, 17, 29, 46. Ini ke sini kan plus 7. Ini sini plus 12. Terus ini ke sini plus 17. Nah, oh iya ini ada hubungannya. Ini ke sini plus berapa? Plus 5 kan? Ini ke sini plus 5 juga. Nah, berarti ini tuh plus 5. Ini plus 5. Ini plus 5. Jadi dari sini berapa? 17 plus 17. Di sini jadinya 7 dikurangi 2, jadi plus 2. Oke, jadi X-nya berapa? 7
dikurangi 2. X-nya 5 ya. X sama dengan 5. Terus 26 ditambah 17. Y sama dengan 43 ya. Nah, tadi kan yang ditanya itu 2X plus Y. Jadi 10 plus 43. 53. Oke, jadi soal kayak tiba-tiba kayak harisan gini, nah itu kalian harus coba-coba. Dan kalau bisa sering latihan soal sih, biar tahu langsung ini tipe barisan kayak gimana gitu. Oh, ada. Oke, terus yang kedua, diketahui 2 pangkat 21 dikurangi 2 pangkat 2020 sama dengan AB. B-nya buat tahu nilai C minimal B plus A. Oke. 2 pangkat 2021 AB pangkat C. 2 pangkat 2021 min 2 pangkat 2020 sama dengan AB pangkat C. Jadi itu pakai konsep ini. Konsep eksponen yang A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Oke, terus kita kerjain di sini. Nah, ini kan 2 pangkat 2021 biar sama pangkatnya ada 2020-nya. Berarti tak jadiin gini. 2 pangkat 2020 tambah 1 ini kan. Dikurangi 2 pangkat 2020 AB pangkat C. Nah, jadi kita jabarin kayak gini. Jadi 2 pangkat 2020 kali 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 2020 AB pangkat C. Oke, terus kita kumpulin yang ada pangkat, kan ini udah sama kan? Nah, kita kumpulin 2 pangkat 2020, di sini 2 min 1 ini. Kan 2 pangkat 2020 kali 2 ini, yang ini. 2 pangkat 2020 kali min 1 sama dengan AB pangkat C. Terus ini terus lagi di sini. Jadinya 1 kali 2 pangkat 2020 sama dengan A kali B pangkat C. Ini bukan, ini A kali B ya, bukan AB itu bukan suatu bilangan yang satu, jadi beda-beda. A kali B pangkat C gitu. Nah, ini kan udah ketemu. Jadi A-nya 1, B-nya 2, C-nya 2020. Gitu. Jadi kalian harus paham beberapa sifat dari eksponen. Kayak misal kayak ini salah satunya, terus A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Terus akar A pangkat N, akar pangkat M sama dengan A pangkat N per M. Terus 1 per A sama dengan A pangkat, ini misal per N, A pangkat min N. Dan sebagainya. Kalian bisa cari di Google sifat-sifat eksponen gitu. Nanti muncul. Nah, itu dihafalin. Biasanya
itu perlu buat ngerjain soal PK. Karena emang pada dasarnya soal PK itu kalian perlu teori-teori dasar. Kalian perlu teorema-teorema yang benar-benar dasar. Dan di PK itu kebanyakan main logika. Nggak terlalu banyak banget ngitungnya kayak di matematika. Oke, jadi kan tadi ditanya C min 5B plus A. C min 5B plus A. C-nya berapa? C-nya 2020. Min 5 kali B-nya 2, 10. Plus 1. Dengan 2011. Oke. Terus soal yang kedua, jika P kotak-kotak Hi sama dengan P kuadrat, P Hi plus P min Hi, maka 2. Nah, kalau ada soal kayak gini, itu yang dikerjain kan mirip-mirip sama sama kayak perkalian, pembagian. Kan yang dikerjain kan biasanya yang di dalam kurung dulu. Nah, ini juga sama. Kalian kerjain yang di dalam kurung dulu, kalau ketemu baru dikerjain sama yang di luar kurung. Gitu. Oke. Tadi P kuadrat kali P Hi plus P min Hi. Kayak gini kan. Terus soalnya itu 2 kotak-kotak dalam kurung 3 kotak-kotak min 1 gini kan sama dengan gitu. Nah, sebenarnya gampang sih tinggal masukin ke sini. Cuma kadang itu salahnya ngerjain yang mana dulu. Nah, kita kerjain yang ini dulu. 3 min 1 sama dengan P kuadrat. Berarti kan 3 kuadrat. Terus P 3 kali min 1 Hi-nya plus P3 min Hi-nya min 1. Oke, udah kita kerjain. 9 min 3 ditambah 3 ditambah 1. Ini kan habis. Sama dengan 9. Terus kita kerjain yang kedua. Yang ini diganti dengan 9 hasilnya. Jadinya 2 kotak-kotak 9. Oke, langsung berarti P-nya kan 2. Ini P, ini Q-nya. Berarti 2 kuadrat 2 kali 9 plus 2 min 2 min 9. Sama dengan 4 kali 18 tambah 2 min 9. 19 kurangi 9 kan 9. 9 tambah 2, 11. 4 kali 11. 44. Itu. Oh, dari sini ada yang ditanyain nggak? Sebelum lanjut lebih jauh. Enggak, Kak, cukup. Oke, siap. Oke, tak lanjut ya. Terus 20. Perbandingan umur Pipit dan Murad tahun ini 7:8. Jika 2 tahun yang akan datang, perbandingan umur mereka 15:7, maka umur Pipit hari ini adalah kalau ada soal kayak perbandingan umur, terus biasanya itu tipe-tipenya itu perbandingan umur. Kalau nggak pekerjaan, kayak misal si A ngerjain ini dalam berapa hari, si B ngerjain suatu pekerjaan dalam berapa hari, terus kalau mereka ngerjain bersama itu jadinya berapa hari. Nah, itu soal tipe-tipe
kayak gitu. Itu kalian pakai pemisalan aja. Dimisalin pipit itu X, Murad Y gitu ya. Misal pipit dengan X, terus Murad Y gitu. Kan perbandingan umur eh, tahun ini 7:8 kan. Jadi X banding Y sama dengan 7:8. Terus 2 tahun selanjutnya, ya perbandingan umur mereka 15:7. Jadi 2 tahun selanjutnya kan umur mereka bertambah 2 kan. Jadi ini tak jadi gini dulu. 8X sama dengan 7Y. Ini persamaan pertama. Terus yang kedua tadi kan X plus 2 banding Y plus 2 sama dengan 15 banding 17. Ini sama, kita kalikan silang dulu. 17X plus 34 sama dengan 15Y plus 30. Oke, sekarang ini X-nya tak jadiin X sama dengan 7Y per 8. Nah, nanti X-nya ini, nilai X ini, tak substitusi nggak sini. Gitu. Oke, tak masukin ya. Jadi, jadinya 17 kali 7Y per 8 sama dengan, ini tak pindah ke sana, 15Y min 4. Terus kedua ruas tak kali 8, jadinya 17 kali 7Y sama dengan 15Y kali 8 dikurangi 4 kali 8. 17 kali 7 1 9Y. 15 kali 8 120Y min 32. Jadi 120Y, ini 119Y-nya tak pindah ke luas kanan, terus min 32-nya tak pindah ke luas kiri. Jadi 32 sama dengan Y, Y-nya ketemu 32. Nah, terus kan tadi kan perbandingan X banding Y, langsung aja wes masuk DX sama dengan 7Y per 8. Y-nya diganti 32. 7 kali 32 per 8. Berarti 4. Nah, berarti X-nya X sama dengan 28. 7 kali 4 ya. Terus mintanya apa tadi? Jadi umur pipit sekarang. Oh iya, umur pipit kan X. Ya ini jawabannya. Jadi kalau soal-soal kayak gini ya langsung misalin, terus kalian kerjain dulu bersamanya sesuai instruksi di soal. Kayak misal umurnya 7 tahun yang lalu, perbandingannya itu sekian. Jadi kamu kurangin 7 gitu. Atau misal umur pipit, jika umur pipit 2 kali umurnya Murad, maka perbandingannya sekian. Ya kalian tulis sesuai di soal. Nanti biasanya itu jadi persamaan biasa. Nah, terus kalian substitusi sama eliminasi. Tuh. Oke. Terus 21. Jika A tadi 28 ya. Jika A
B, C, dan C, A komplement, B komplement, dan C komplement berturut-turut adalah ya komplement. Oke, disuruh nyari yang diarsir. Nah, yang diarsir itu bagian apa? Kalau kayak gini itu aku biasanya ngerjainnya satu-satu sih. Kayak misal dilihat dari A ini ya, kita coba ngerjain yang A. A, N, B, C, N, C. Oke. A kan yang ini. Nah, terus B komplement itu yang mana? B komplement itu yang bukan anggota B. Jadi yang ini. Yang ini B komplement. Enggak sini. Nah, ini namanya B komplement, bukan anggota dari B. Oke. Oh, gini wis, pakai warna beda ya, biar kelihatan. Nah, terus tadi A itu yang ini. A itu yang ini. Terus ini kan disuruh nyari yang di RC. Nanti itu di sini kan apa irisan semua. N itu irisan, U itu gabungan. Nah, N itu berarti nanti kalau di sini N semua, nanti dilihat yang warnanya itu gembok 3 atau coba C itu yang mana? C itu yang ini. Kelihatan nggak? Nah, jadi hasil dari A, N, B komplement, N, C itu yang ini. Yang warnanya gembok 3. Yang di tengah-tengah sini. Nah, ini doang. Tadi salah kan? Karena yang dicari kan yang ini. Nah, kalau misal kalian sering latihan soal itu cepet banget kerjain ini set gitu. Kadang di awang juga juga bisa. Oke, terus kita lanjut ke B. A komplement yang mana? Ya yang bukan anggota apa? Anggota A. Atau aku biasanya itu pakai cara lain apa? Dua cara. Yang pertama tadi yang ini tak arsir, yang kedua itu sebaliknya. Nah, gini. Misal di sini kan A komplement kan. Nah, yang tak arsir itu yang bukan yang yang apa? Yang berlawanan kan harusnya A komplement kan yang ini. Nah, ya kan? Yang ini. Nah, yang tak arsir itu malah sebaliknya. Yang A-nya. Terus B komplement. B komplement kan harusnya kan yang bukan anggota B. Nah, tapi di sini yang tak arsir yang B-nya. Ini. Nah, terus sama C. C itu yang C kan harusnya yang apa? Yang ini. Nah, tapi yang tak arsir yang bukan C-nya. Yang tak arsir eh, yang bukan anggota C. Nah, nah, kalau kayak gini, jawabannya itu jadi yang nggak ada arsirannya. Jadi hasil dari eh, A komplement, irisan B komplement, irisan C itu daerahnya itu yang ini. Kasih warna biru ya. Yang ini doang. Yang nggak ada arsirannya. Itu. Itu cara kedua. Jadi yang nggak ada arsirannya itu yang jawabannya. Jadi kan yang pertama itu yang arsirannya tumpuk 3 atau yang paling tumpuk banyak itu jawabannya. Gitu. Jadi kan yang cari kan yang dari sini apa yang dari sini kan di sini. Sedangkan yang jawaban B apa di sini. Jadi bukan jawabannya ya. Yang B juga salah. Oke, lanjut yang C. A komplement. Kita share yang A-nya pakai cara yang kedua tadi. Terus B. B kan aslinya kan yang ini. Nah, kita share yang sebaliknya. Oh, oke. Okay. Nah, yang ini. Terus C komplement. C komplement itu eh, kan harusnya kan bukan bukan anggota C. Nah, kita harus dengan C. Nah, jawabannya buat yang ini
Itu yang nggak ada arsirannya kan, jadi yang ini ya. Oke, udah ketemu jawabannya C. Itu. Emang kelihatan kayak lama gitu kalau ngerjain soal. Emang dulu teman-temanku juga kalau ngerjain soal tipe yang kayak gini tuh dilompatin karena mereka nganggapnya itu lama karena nyebut satu-satu emang. Tapi kalau misal sering latihan soal itu kayak cepet gitu. Oke, jawabannya yang C. Oke, next ya. Ini juga sering sih kayak hubungan-hubungan gini. Biasanya munculnya satu dua soal. Minimal satu lah. Diketahui X tidak sama dengan satu. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Jadi kuantitas itu kan nilai, besaran, besarnya. Jadi misal, biasanya itu gini, aku ada dua cara sih. Yang pertama cara coba-coba misal kalian emang benar-benar buntu. Terus yang kedua itu kalian coba sederhanakan salah satu nilai dari Q atau P yang bisa disederhanakan. Kita lihat yang ini udah pasti udah paling sederhana kan, jadi nggak bisa disederhanain lagi. Nah, yang ini kayaknya bisa. Ini tuh pakai konsep yang ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Gitu. Nah, ini kan satu pangkat 4 kan sama. Kan sama kayak satu. Satu pangkatnya berapapun hasilnya juga satu. Oke, kita sederhanain yang P. Jadinya satu kuadrat kuadrat min X kuadrat tak kuadratin. Kan sama. X kuadrat kuadratin lagi kan 4. Dibagi satu min X kuadrat. Oke. Nah, di sini kan jadinya kan satu min X kuadrat, satu plus X kuadrat per satu min X kuadrat kan. Nah, ini tuh bisa dicoret. Kan sama. Jeret, jeret. Jadinya satu plus X kuadrat. Nah, dari bentuk yang ini sama yang ini, udah kelihatan banget mana yang hubungannya mana yang lebih besar. Di sini kan 2 plus X kuadrat, di sini 1 plus X kuadrat. Dan X kuadrat itu hasilnya kan pasti positif kan, meskipun nilainya berapa, X-nya negatif dan hasilnya positif. Terus yang X kuadratnya kita hirauin, kita lihat 2 sama 1, kan pasti besaran 2. Jadi hubungannya itu V lebih besar P, atau P kurang dari V. V lebih besar P. Ini, gitu. Kalau kalian buntu, bisa sih coba-coba kayak masukin nilai X-nya itu dari, aku biasanya masukin 0. Terus yang agak jauhan 5. Terus yang negatif gitu. Misal kalian buntu gitu, coba-coba bisa. Terus 23 diketahui panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 12 dan 15. Jadi ini 8, terus ini 12. Jika luas yang diarsir sama dengan luas lingkaran, maka jari lingkaran. Jadi gini, kita misalnya jari-jarinya itu ini, misal, nggak usah sih, kita misalnya R biasa wes. Luas yang diarsir itu kan luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. Nah, ya kalian tulis kayak gitu aja langsung. Luas arsiran
luas arsir sama dengan luas lingkaran. Gini kan? Udah luas arsir kan apa? Luas persegi panjang dikurangi luas sama dengan luas. Jadi kita pindah luas ke sini. Luas persegi panjang sama dengan 2 kali luas lingkaran. Ya udah, tinggal kita kerjain biasa. Luas persegi panjangnya apa? 12 kali 8 kan? Terus luas lingkarannya 2 kali pi r kuadrat. Kita coret. 1, 4. Ya tinggal r kuadrat. Pi-nya kita pindah ke ruas sebelahnya. Jadi 12 kali 4 kan 48. Per pi. R sama dengan, sebenarnya di sini R-nya itu plus minus. Tapi diambil plusnya aja. Karena R kan nggak mungkin minus. Jadi kalau misal kalian nemu sebuah, bukan ini contohnya bukan R ya, kayak misal x kuadrat sama dengan 4. Nah, kalian itu jangan jawab x sama dengan 2 doang. Jadi plus minus 2. Karena misal min 2 di kuadrat itu kan hasilnya 4 gitu. Cuma di sini kita pilih hasil plusnya karena R nggak mungkin negatif. Ya udah ketemu R-nya akar 48 per D. Ini seperempat, 24, bilangan genap 6 angka lebih besar dari 300.000 yang tersusun dari, oke, ini kombinatorik. Nih. Kita disuruh nyari bilangan genap yang lebih besar dari 300.000 dengan susunan angka-angka 1, 2, 3, 5, 7, 9. Oke, biasanya banyak sih cara buat ngerjain kombinatorik. Yang pertama itu paling sering digunain cara kotak-kotak. 24. Oke. Nah, kotaknya ada berapa? Sesuai dengan jumlah angkanya yang mau disusun. Kan tadi ada 6, jadi kita susun 6. Oke. Kasih keterangan lebih dari 300.000. Terus angkanya tadi berapa ya? Angkanya 1, 2, 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau ada kayak gini, itu yang paling penting kita nentuin angka pertama. Karena di sini syaratnya kan lebih dari 300.000. Jadi angka yang pertama itu minimal berapa? Ya minimal 3. Jadi yang boleh masuk di sini itu 3, 5, 7, 9. Kita 4 angka. Ya kan? Nah, terus sisa, oh enggak, di sini ada syarat genap. Jadi kalau ngerjain soal kombinatorik yang kayak gini kalian harus perhatiin syarat-syaratnya. Yang pertama lebih dari 300.000, yang kedua genap. Nah, jadi kalian kerjain sesuai urutan syaratnya. Yang pertama, kalian udah memenuhi syarat. Misal masukin angka pertamanya itu 3579, biar dia lebih dari 300.000. Nah, terus yang kedua kalian harus memenuhi syarat kalau dia genap. Caranya gimana? Caranya kita isi yang akhir dulu. Nah, yang akhir kita isi dengan bilangan-bilangan genap. Ada berapa aja? Ya ada ini doang, satu. Satu. Nah, kan di sini kan udah diisi satu. Udah diisi satu. Berarti kan sisa 4 bilangan. Di sini tuh kalian isinya bebas. Jadi yang kotak 2 sampai kotak 5, kalian isinya bebas. Karena udah nggak ada syarat lain. Jadi di sini bisa diisi 4.
Nah, karena udah kepakai 1, tinggal 3. Udah kepakai 1, tinggal 2. Udah kepakai 1, tinggal 1. Ini dikaliin. 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. 4 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 4 kali 4, 16. Dikali 2, 6. 16 kali 6, 96 ya. Nah, jawabannya 96 bilangan. Bilangan itu. Ada enggak ya? Oke, ada. Jadi kalau soal-soal kombinatorik ya gitu. Biasanya paling banyak itu kadang jalan. Misal, kasih contoh ya. Kasih contoh jalan. Misal, jalan A, B, C. Nah, dari A ke B itu ada 4 jalan. Terus dari B ke C itu ada 5 jalan. Biasanya itu kayak gini soalnya. Berapa banyak cara si Bejo dari A menuju C melewati B dengan syarat dan kembali lagi dengan syarat ketika kembali tidak boleh melewati jalur yang sama ketika dia menuju ke C gitu. Itu salah satu tipe. Nah, coba kita kerjain ini. Ini itu soal tipe perkalian kalau jalan. Jadi kita kerjain yang pertama dulu, yang dia berangkat dari atas ini. Berangkat. Nah, dari A ke B kan ada 4 jalan. Dari B ke C ada 5 jalan. Kali biasa. 20. Terus pulang. Dari C ke B, kan tadi dia udah lewat 1 jalan. Itu nggak boleh dilewatin lagi. Jadi tinggal 4 jalan yang boleh dia lewati. 4 kali 4 kurangi 1, 3. Ada 12. Nah, ini tuh diapain? Yang berangkat sama pulang. Dia itu dikali. Jadinya ada 240 cara. Kenapa dikali? Karena misal dari gini ya gambar. Ya. Nah, misal dia tadi lewat jalur yang ini sama yang ini. Nah, terus dia kan pulangnya bisa lewat ini ke sini atau ini ke sini atau ini ke sini, ini ke sini. Nah, itu kayak misal satu ini dikali dengan banyaknya pulang. Jadi banyaknya berangkat dikali banyaknya pulang gitu. Ya kayak soal-soal tipe kayak gitu biasanya keluar. Oke, 5 jumlah uang kakak 2 kali sama sih. Ini kalian misalin kayak jumlah uang kakak berapa, jumlah uang gigi berapa gitu. Oke. Jumlah uang kakak 2 kali jumlah uang gigi. Misal uang kakak itu X, uang gigi Y. Berarti jumlah uang kakak 2 kali jumlah uang gigi X sama dengan 2Y. Jika kakak dan gigi masing-masing, jika uang kakak dan gigi masing-masing bersedekah 6.000, maka jumlah uang keduanya sama dengan jumlah uang kuku. Jumlah uang keduanya sama dengan jumlah uang kuku.
Jika uang kuku adalah C rupiah, maka jumlah uang Gigi adalah, oke, di sini yang di bawah. Berarti kan X sama dengan 2Y. Terus misal X min 6.000 sama dengan, maka jumlah uang keduanya jadi gini. Jika keduanya dikurangi 6.000 terus dijumlah, min 6.000 kayak gini, sama dengan C. Terus nyari Kiki itu Y. Oke, mintanya di sini Y. Nah, sama sih. Caranya gimana? Di sini kan ada 3 variabel, X, Y, C. Sedangkan di soal kalian di soal itu cuma ada satu variabel C jawabannya. Jadi di sini kalian harus sama denganin Y sama dengan titik-titik yang ada C-nya. Nggak boleh ada X-nya. Nah, biar X-nya hilang, caranya gimana? Itu konsep mikirnya. Jadi X-nya kamu ganti dengan 2Y. Jadi 2Y min 6.000 plus Y min 6.000 sama dengan C. Gitu. 2Y tambah Y, 3Y. Min 12.000 sama dengan C. Ya udah, Y-nya ketemu. Y sama dengan C min 12.000. Ini plus ya, plus 12.000 per 3. Jadi Y sama dengan 1/3C plus 12.000 bagi 3, 4.000. Ini apa? Uang dari Gigi. Gigi kan tadi kan Y. Gitu. Jadi kalau ada soal-soal kayak gitu langsung misalin. Terus menurut alur soalnya langsung kamu selesaiin persamaannya. Gitu. Seperti 3C plus 4.000. Yang ini. Misalkan X, Y, Z. Nyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan. Berapakah nilai X? Putuskan apakah pertanyaan 1, 2, itu cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Misalkan X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan. Kita coba Z sama dengan 1. X plus 2Y plus 3Y sama dengan 10. Kan disuruh nyalin nilai X. Ini. Nah, syarat di sini kan ada 3 variabel. Variabel X, Y, Z. Ya kan? Jadi buat mencari nilai salah satu variabel, di situ X, ya kita harus minimal tahu nilai dari 2 variabel lainnya. Atau misal di sini kan ada 3 variabel. Buat bisa nyelesain persamaan ini, kita juga butuh 3 persamaan. Kita butuh 3 persamaan. Kalau cuma ada 2 variabel, butuh 2 persamaan buat nyelesain. Kalau ada 3 variabel, butuh 3 persamaan buat nyelesain gitu. Nah, di sini kan di pernyataan 1 kan cuma Z sama dengan 1. Gitu doang. Jadi pernyataan 1 itu enggak cukup buat cari nilai X. Jadi kita juga harus tahu nilai dari Y.
Terus kita coba pernyataan 2. Di sini kan pernyataan 2 X sama dengan X plus Y sama dengan 5. Jadi Y-nya sama dengan 5 min X. Ini juga nggak cukup, karena di sini cuma diketahui satu variabel doang. Y doang, Y sama dengan ini. Nah, biar nyari nilai X-nya ketemu, ya kita butuh variabel Z sama variabel Y sama dengan berapa. Jadi butuh dua-duanya buat nyelesain soal di atas. Kita coba. Misal Y-nya sama dengan 1. X plus 2. Kita ganti Y-nya dengan 5 min X. Plus 3 kali 1 sama dengan 10. Jadi X sama dengan 10 min X plus 10 min 2X plus 3 sama dengan 10. Ini bisa dicoret. X min 2X kan min X. Min X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Udah ketemu nilai X-nya. Jadi jawabannya itu 1 dan 2 bersama-sama cukup. 1 aja nggak cukup, 2 aja nggak cukup. Tapi kalau mereka berdua itu cukup. Oh gini, sudut-sudut. Sudut-sudut itu kalian harus belajar kayak kalau berseberangan gimana, kalau oh maaf ya tadi ada yang di kolom chat. Kak boleh ulang nomor 17 tadi. Yang dapat X dan Y-nya itu beda berapa? Nomor 17. Yang ini ya. Oke. Yang nomor 17 tadi X-nya ketemu 5, Y-nya 43. Caranya tadi aku pakai ngubungin baris ganjil sama baris genap. Ternyata ada hubungannya juga. Pertama kita lihat baris genap dulu. Ternyata baris genap itu polanya itu bilangan tingkat gitu. Jadi awalnya di sini tambah 7 tambah 12 tambah 17. Jadi nambahnya itu meningkat. Biasanya kan kalau biasa kan tambah 7 tambah 7 tambah 7. Nah, ini enggak, ini tambah 7 tambah 12 tambah 17. Nah, 7 dari 12 kan nambah 5, 12 dari 17 kan nambah 5 juga. Itu bertingkat. Terus bertingkat. Terus dari pola yang ini kita terapin ke baris yang ganjil yang ini X 7 14 26 Y. Akhirnya ketemu X-nya 7 dikurangi ini 2 5. Terus Y-nya ketemu 26 ditambah 17 43. Itu dari nomor 17 sampai 27 ada yang tanya ini. Udah 10 soal. Kalau nggak ada kasih reaction dong. Atau kalau bisa on mic biar. Oke, silakan. Untuk PDF-nya nanti tak share di linknya tak kirim di kolom komentar deh. Yang nomor 26 ya. Oke, bentar. Oh iya, nomor 26 kelewatan ya. Oke. Ketahui matriks A sekian. Jika determinan A 1, maka hasil kali semua nilai X. Oke.
Jadi buat sifat-sifat matriks kalian juga harus hafal. Bentar, carikan sifat-sifat matriks. Kalau determinan dari 2 kali 2 itu dia itu pakai konsep AD min BC kan. Konsepnya itu eh, gini. Ini kan sama kayak A, B, C, D. Nah, kalau determinan dari matriks 2 kali 2 itu AD min CD. Biasa. Jadi ini biasanya lambang determinan sama dengan 3x kali 2x min 7 kali 5 35. Jadi 6x kuadrat min 35 sama dengan 1. Jadi kan nilainya kan 1. Ya. Kita 35-nya pindah ruas kanan ya. 6x kuadrat sama dengan 36. Terus jadinya x kuadrat sama dengan 6. Ya udah, x-nya berapa? X-nya ketemu plus minus akar 6. Di sini maka hasil kali semua nilai x. Jadi semua nilai x yang kalian dapat itu kalian kali semua. Gitu. Jadi min akar 6 dikali akar 6. Jadinya min 6. Gitu. Kalau determinan matriks 3 kali 3 agak panjang. Tapi biasanya kalau PK itu jarang muncul soal yang penyelesaiannya itu panjang. Kebanyakan itu PK soalnya itu kayak mikir gitu, kayak penyelesaiannya sebenarnya pendek, tapi gimana nguji seberapa kalian tahu konsep dasar dari matematika itu, dan butuh logika yang kuat. Hai, aku lagi pakai tas dari Tersabet. Tasnya bagus banget, tas handmade gitu. Terbuat dari bahan-bahan limbah, daur ulang gitu dan plastik. Udah cantik nyaman Oh dipakai. iya, buat yang mic-nya bocor, bisa dimatiin ya. Buat Dek Marcella, mic-nya masih on mic. Kalau bisa dimatiin ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar di sini. AD sama dengan BD. Terus jika sudut P itu yang ini 55, ini 55, I 48, nyari X. Oke. Kebanyakan itu kalau ada soal kayak gini kalian pakai garis bantu. Nah, ini kan segitiga. Kita perhatiin segitiga ABC. Segitiga ABC. Buat nyari nilai X, kalian perlu nyari nilai di sini. Nilai dari sudut DBA. Itu kan. Nah, caranya gimana? Gini.
Gini, sih, bentar. Sorry. Oke, bentar, ini ada yang koreksi nomor 26, harusnya 6. Bentar. Gini, tadi kan kita ketemu X kuadrat sama dengan 6. Nah, itu bukan eh, hasil kali semua nilai X. Itu masih, apa ya? Jadi hasil kali semua nilai X itu misal kalian udah nyari nilai satuan dari X-nya. Kayak misal X-nya itu berapa aja. Misal 2, 3, 4 gitu. Bukan masih dalam bentuk persamaan. X kuadrat sama dengan 6 itu masih bukan nilai tunggal dari X, masih bisa dijabarin lagi. Jadi X kuadrat sama dengan 6. Nah, nilai satu-satu dari X-nya itu berapa? Nilai satu-satunya itu X sama dengan min akar 6 sama X sama dengan akar 6. Kalau akar 6 dikuadratin kan sama dengan 6. Begitupun dengan min akar 6 dikuadratin juga sama dengan 6. Nah, hasil kalinya itu min akar 6 kali akar 6. Gitu. Nah, min akar 6 kali akar 6 berapa? Kan min kali plus. Jadinya kan min. Jadi min 6. Gitu. Mungkin dari yang koreksi tadi ada yang tanyain lagi nggak? Oke, sama-sama. Sebenarnya ini gampang banget sih, karena kan nomor 28 ya. Kalian harus perhatiin beberapa petunjuk di soal. Yang pertama AD sama dengan BD. Sama dengan BD. Kalau ada dua segitiga, kalau ada segitiga sama kaki, otomatis di sini juga 5, 5. Ya udah ketemu nilai X-nya. Jadi dari segitiga ABC, P ditambah X ditambah tambah ini 55 sama dengan 180. Kalau masukin nilai P-nya udah ada, X-nya dicari, X-nya dicari, Y-nya udah ada. Ya udah langsung X sama dengan 180 dikurangi 55 dikurangi 55 dikurangi 48. 48-nya itu Y. X-nya ketemu 55 110 70 dikurangi 48. Berarti 22 gitu. Kadang ada sifat yang kayak gini. Bentar. Yang merhatiin kayak gini. Misal sudut di sini nggak kelihatan. Sudut di sini itu sama kayak di sini. Sudut di sini sama kayak di sini. Gitu. Terus perhatiin juga misal dia siku-siku, misal dia sama kaki, sama visi, dan sebagainya. Itu. Atau kadang misal kalian kesusahan, itu bisa coba-coba pakai garis bantu. Misal ini tak panjangin sampai sini. Seret gini. Ini juga tak kasih kayak gini. Seret gitu. Jadi kadang ada soal kayak gitu.
penyelesaiannya harus pakai garis bantu. Nah, misal kalian nggak nemu pakai cara biasa, cara-cara kayak tadi, kalian bisa pakai garis bantu. Gitu. Oke. Tinggal 4 soal nih. Nilai rata-rata ujian suatu kelas adalah 75. Sebenarnya 75. Jika nilai rata-rata siswa putri dan siswa putra kelas tersebut berturut-turut 77 dan 74,5, maka persentase jumlah siswa putra. Sama sih. Dari sini ya, 29. Nilai ujian. Jadi nilai total ujian. Putranya tak misalin X, putrinya ya tak misalin X, ini Y. Jadi di sini itu X bar-nya kan sama dengan 75. Jadi nilai total sama dengan X plus Y dikali 75. X sama Y itu jumlah siswanya ya, bukan nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Terus jika nilai rata-rata siswa putra dan putri 77 dan 74, maka persentase jumlah siswa putra. Nyari persentase dari Y. Oke. Jadi rata-rata dari X gini. Itu 77 sama dengan 77X plus 74,5 Y. Gitu. Karena tadi kan rata-rata dari putrinya itu kan 77. Nah, berarti rata-rata tak kaliin banyak siswa putri, terus ditambah dengan rata-rata dari putra, dikali dengan banyak siswa putra. Itu sama dengan nilai total. Nilai totalnya apa? X plus Y kali 75. Udah, jadi kan jadi persamaan juga kayak tadi. Yang X dikumpulin sama X, yang Y dikumpulin sama Y. 75X plus 75Y sama dengan 77X plus 74,5Y. Terus ini guys. 75X-nya tak pindah ke kanan, 74,5Y-nya tak pindah ke kiri. Jadinya 0,5Y sama dengan Sekalian ganti baju. 2X. Masa dia mau tidur pakai jubah, Mak? Bisa nanti. Oke. Nah, karena dia kan disuruh nyari persentase XY. Kalau kayak gitu, kalian harus nyari perbandingan X sama Y. Y per X sama dengan 2 per 0,5. Gini kan. Nah, jadi Y per X sama dengan 2 dibagi setengah itu kan bisa dibalik. Jadi 2 dikali 2. Jadi 4 banding 1. Udah deh. Jadi Y-nya itu 80%, X-nya itu 20%. Caranya itu kayak gini, buat nyari perbandingan. Y sama dengan 100% dibagi dengan persentase dari Y. Misal, ini kan 4.
nilai y-nya kan di sini kan 4 dibagi dengan jumlahnya. Jumlahnya x plus y 5 gitu. Jadi kayak ini kan perbandingan dari y banding x kan 4 banding 1. Dengan y itu 4, x-nya itu 1, misal kayak gitu. Buat nyari persentase y-nya, ya 4 dibagi dengan jumlah dari x plus y, 4 tambah 1 per 5 dikali 100%. 80% gitu. Buat nyari persentase x, ya sama. 1 dibagi dengan 1 tambah 4, 5 dikali 100%, 20%. Oke, logaritma. Logaritma agak seru sih, karena kalian bisa ngotak-atik. Kayak persamaannya itu banyak yang harus kalian hafal gitu. Jika ketahui xj log z itu per 3, terus dan x per z log z 12, maka z log kuadrat x min z log kuadrat y sama dengan berapa? Oke. Ini itu pakai yang tadi, yang a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b a min b. Gitu. Di sini di atas kayak gitu. 30 ya. 30. Tadi kan diketahui di soal itu z log kuadrat x, z log kuadrat y. Benar. Z log kuadrat x min z log kuadrat y sama dengan, nah ini tuh bisa kalian kayak tadi konsep yang a kuadrat min b kuadrat sama dengan yang ini loh, ini itu. Ini kan a kuadrat, a-nya itu z log x, b-nya itu z log y, jadinya kayak gini. Z log x plus z log y dikali z log x min z log y, kayak gitu. Nah, ini pakai sifat, salah satu sifat lagi, sifat logaritma yang ketika ditambah itu jadinya dikali, yang dikurang jadinya dibagi. Yang ini ada log A ditambah log B itu sama dengan log A kali B. Kalau ini dikurang jadinya log A per B gitu. Pakai yang itu. Nah, kalian harus hafal sih. Dicari di Google coba sifat-sifat logaritma sampai hafal. Nanti kalau kalian udah hafal sifat logaritma itu beneran gampang buat ngerjain logaritma. Kayak misal kalian ketemu soal logaritma itu tahu harus diapain. Kalau kalian tahu sifatnya. Kalau nggak tahu ya susah. Oke, ini kan jadinya kan z log xy dikali z log x per y. Lihat soal lagi. Xy log z sama dengan sepertiga, x per y log z sama dengan 12. Nah, ini ada salah satu sifat lagi kayak gini. Misal kita tahu A log B sama dengan C, maka B log A sama dengan seper C, dibalik. Gitu. Kita pakai sifat yang itu, kita ubah nilai dari, kan di sini kan yang kita cari tahu kan nilai z log xy sama z log x plus y kan. Sedangkan yang kita punya di sini itu sebaliknya. Xy log z sama x per y log z. Ya, tinggal kita balik doang. Yang ini jadi z log
XY sama dengan 3. Yang ini jadinya Z log X per Y sama dengan per 12. Z log X per Y sama dengan per 12. Z log XY sama dengan 3. Gitu. Jadi dibalik. Oke, kita masukin ke yang di atas. Z log X-nya 3, Z log X per Y-nya 12. Ini 3 dikali 1/12. Jadinya 1/4. Udah deh, ketemu. Gitu. Logaritma gampang kalau kalian hafal sifat. Itu doang. 1/4 ada nggak ya? Oh, ada. Oke, dari sini ada yang tanyain nggak? Aman ya? Oke, lanjut. Nilai 7 dalam oval pada pola pertama adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan dalam lingkaran dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama dengan nilai X. Jadi nyari hubungan dari 4, 5, 6, 8 sama nilai 7. Itu hubungannya apa? Nah, itu juga sama. Kalian perlu ngotak-ngatik gitu. Misal ditambah, terus dikurang, dibagi, atau dikali, kayak gitu. Sekarang aku pengen nyoba. Ini kan kayaknya biasa ya. Coba sih, 4. Gini, misal kita operasi aritmatik yang perlu digarisbawahi. Operasi aritmatik itu apa? Kayak dia itu ada penjumlahan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Jadi harus kalian tambah, harus kalian kurang. Ya boleh divariasiin sendiri. Dia ketemu nilai 7. Sekarang coba tak tambahin semua. 4 tambah 5, 9. Tambah 6, 15, tambah 8. Kan nggak mungkin. Nilainya kan pasti banyak. Nah, dari situ kita bisa narik kesimpulan bahwa di sini itu ada yang dikurang. Gitu. Nah, kalian carinya itu harus coba-nyoba. Coba 4 tambah 5, 9. Terus tak kurang 6, 3 tambah 8, 11. Masih kurang. Jadi, tadi kan tak kurang 6. Dia itu hasilnya masih besar. Jadi, harus dikurang yang lebih gede lagi. Coba tak kurang 8. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15. 15 kurangi 8, 7. Nah, baru ketemu. Kayak gitu. Jadi polanya itu bilangan 1, 2, 3 ditambah, terus dikurangi bilangan yang akhir. Ini juga sama. Bilangan 1, 2, 3 ditambah, 5 tambah 6, 11, 11 tambah 7, 18, 18 dikurangi 9, 9 juga. Ini jatuhnya. Itu. Oke, soal yang terakhir. Diketahui R, bla bla bla, dan I, maka ini juga sama, pakai yang A kuadrat min B kuadrat. Oke. Atau bisa juga kalian gini, kalau ada soal kayak gini, kalian nyari di sini kan bilangannya 271, 269, 270. Mereka kan deket banget kan. Nah, ubah mereka jadi suatu bilangan yang sama. Biasanya aku itu pilih tengah-tengah. Jadi kan di sini ada 271, 269, dan 270. Nah, aku pilih yang 270 karena 270 itu antara 269 sama 271. Kayak gitu. Jadi kalau diuraiin R kayak gini. R sama dengan
271 270 plus 1 kayak gitu. Dikali 270 min 1 gitu. Ya kan? Pokoknya kalian buat yang ada 270-nya. Min 270. 270 kuadrat plus 5. Aduh, berantakan selesai. Aduh. Ya, tak berapa tak hapus ya. Nomor 32 terakhir ya. 32. Jadi kan eh, R sama dengan 270 plus 1 dikali 270 min 1 dikurangi 270 kuadrat plus 5. Kayak gini kan. Nah, ini tuh sama kayak A kuadrat min B kuadrat. Jadi, tapi ini udah dijabarin. Jadi A plus B, A min B. Nah, tadi kan kita ubah dari A kuadrat min B kuadrat jadi A plus B min B. A plus B kali A min B. Sedangkan di sini kebaliknya. Dari A plus B kali A min B dirubah jadi A kuadrat min B kuadrat. Dengan A-nya itu 270. Jadinya 270 kuadrat min 1 min 270 kuadrat plus 5. Nah, ketemu deh. Hilang kan 270 kuadrat dikurangi 270 kuadrat. Jadi 5 dikurangi 1, 4. Terus kita nyari nilai dari Hi. Hi-nya tadi 9, 9, 90, 991, 989. Kalian bisa pilih 990. Dia kan yang di tengah-tengah. Oke, plus 3. Oke. Jadinya 990 kuadrat dikurangi 990 tambah 1 dikali 990 dikurangi 1 tambah 3. Sama, jadinya 990 kuadrat min, biar nggak salah, kalian kasih kurung gini dulu. 990 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 3. Sama dengan 990 kuadrat min, ini kan min ketemu plus min. 990 kuadrat min ketemu min plus 1 plus 3 sama dengan berapa ini? 4. Jadi hubungannya apa? Hubungannya itu R sama dengan V. Gitu. Sama nilainya. Oh, ada. Oke, alhamdulillah udah selesai. Oh, dari semua soal ada yang tanyain nggak? Ntar, Kak, apa di drive? Tak, stop share bentar. Kalau mau ngobrol-ngobrol soal-soal yang lain yang kalian punya boleh. Nggak harus yang tak jelasin tadi.
buat file tadi kalian bisa download di link yang di komentar ya, kolom komentar. Oke. Kayaknya nggak ada yang tanyain ya. Ada nggak? Kayaknya udah nggak ada. Dan emang berhubung udah malam, mungkin udah ngantuk, waktunya istirahat. Sebelum kita mengakhiri sesi belajar pada malam hari ini, kita berdoa supaya apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat buat kita. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari saya. Terima kasih buat kalian yang udah hadir, udah semangat UTBK. Semoga bisa lolos sesuai dengan harapan kalian. Oke.